Ingatlah, jika kita ingat akan kedua orang tua kita setelah kematiannya, ingat-ingat begitu wafat, berarti kita telah memasuki dalam fase bakti yang baru, yaitu bakti setelah kematian salah satu kedua orang tua kita atau keduanya. Ini adalah bakti istimewa, bakti yang tulus, karena bakti saat mereka masih hidup mungkin hanya basa-basi, mungkin saja tersisipi oleh penyakit ria dan pujian ayah dan ibu. Tetapi setelah kematian ayah atau ibu, tidak ada yang mendengarkan dan melihat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melihat kita selain Allah. Maka kita dalam ketulusan, dalam bakti dan paling ikhlas, yaitu berbakti kepada kedua orang tua setelah kematian mereka. Ingatlah, kebutuhan kedua orang tua kita atau salah satunya yang sangat besar setelah kewafatan mereka, karena setelah wafat mereka lebih butuh bakti anak-anak dibanding masa hidupnya, karena bakti saat masih hidup itu adalah maslahat untuk hidup. Sedangkan setelah wafat dan mereka tidak ada, mereka dalam kubur, tidak ada yang mengetahui keadaan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mugawis yantarilu da'wata talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw sadiqin fa idza lahiqu kadatal ahabba ilayhi min dunya wa ma fiha wa inna Allah azza wa jalla la yudkhilu ala ahli al-quburi min du'ai ahli al-ardi amsalil jibal wa inna hadiyatal ahya'i ila amwatil istighfar lahum. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam, yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti doa ayah, doa ibu, doa anak, doa kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang sudah meninggal ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Satu rahmat Allah dari kita dan doa agar Allah merahmati keduanya amat terasa banyak manfaat bagi ahli kubur. Berapa banyak ayah dalam kegelapan di kubur, Allah terangi kuburnya dengan kebaikannya dan sebab doa anaknya. Berapa banyak ibu dalam kegelapan kubur dan sempitnya liang lahat, kemudian Allah terangi dan Allah lapangkan kuburnya dengan keutamaan Allah serta bakti dan doa dari anak-anaknya. Berbakti setelah kematian lebih sangat amat dibutuhkan oleh ahli kubur. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Jika seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal perkara, yaitu sedekah yang mengalir atau ilmu pengetahuan yang dapat diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakan padanya. Orang tua kita membutuhkan sekarang ini, sekalipun kedua orang tua kita adalah orang-orang yang soleh,
semua bakti itu menjadi tambahan, lebih dilapangkan kubur keduanya dan lebih menerangi kubur keduanya. Tunjukkanlah kesungguhan kita sebagai anak-anak terbaik bagi orang tua, putra-putri terbaik bagi kedua orang tua, bagi ayah, bagi ibu, serta tidak melupakan mereka berdua. Jangan lupakan ibu dan bapak kita yang telah mengasuh dan telah berlaku baik terhadap kita, yang menyiapkan makan, menyiapkan minum, menyiapkan keperluan kita sehari-hari. Ingatlah akan sebuah jasa yang tidak pernah terbalaskan dari ibu atau ayah yang telah menyusui kita dari sari-sari darah dan lemaknya. Apakah akan berat bagi kita untuk membagi makanan kepada anak-anak yatim yang pahalanya atas nama orang tua kita, yang kini menanti kiriman amal baik kita? Apakah berat bagi kita untuk menolong orang-orang yang lagi kesusahan, yang pahalanya kita kirimkan bagi orang tua kita? Kita bertawasul kepada Allah dan meminta kepada Allah agar menjadikan amalan itu sebagai rahmat untuk kedua orang tua kita. Kita kumpulkan manusia untuk menerima sedekah kita, lalu kita jadikan sebagai sedekah untuk orang tua kita. Siapapun yang memenuhi hak orang tua, Allah cinta dia. Allah mencintai perbuatan baik, yang mencintai orang-orang yang berbakti. Usahakanlah menjadi anak-anak terbaik bagi ayah dan ibu setelah mereka wafat. Bersungguh-sungguh dengan benar. Ingatlah ayah ibu kita saat mereka berbuat baik kepada kita. Bahkan barangkali ketika wafat mereka meninggalkan untuk kita kebaikan dunia dari berupa harta benda dan kebaikan-kebaikan yang lain. Dia tidak meninggalkan kita dalam kefakiran dan kemiskinan. Wallahi, demi Allah, tidak ada di dunia ini yang lebih berharga daripada kedua orang tua. Dengan hartanya kita seka air mata anak-anak yatim dan fakir miskin, dan mengobati orang-orang yang kesulitan, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seketika itu, ketika kita berbuat baik di dunia, maka orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah berada di alam barzakh, akan merasa gembira akan kebaikan kita sebagai anak. Oleh sebab itu, ulama salaf berkata, siapa yang sholat lalu berdoa untuk orang tuanya, maka ia telah bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kita, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ingatlah, jika kita ingat akan kedua orang tua kita setelah kematiannya,